Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai kemagnetan, yaitu tentang sifat-sifat magnet dan cara pemberian muatan pada magnet. Tetapi pada video kali ini yang akan kita bahas adalah gaya Lorentz, masih dengan Amelia Sainz. Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Besar gaya Lorentz dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Rumusnya adalah sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz satuannya Newton, B kuat medan magnet satuannya Tesla, I kuat arus listrik satuannya Ampere, L adalah panjang kawat penghantar satuannya adalah meter. Bor listrik merupakan alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Prinsip kerja bor listrik berdasarkan gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik, dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnetik B, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya Lorentz antara lain bor listrik, kipas angin, blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, mesin cuci, dan lain sebagainya. Gaya gerak listrik induksi. Kawat penghantar yang dialiri listrik dapat menimbulkan medan magnetik. Perubahan medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik. Gaya gerak listrik induksi dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan kumparan, mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan, dan memperbesar kuat medan magnetik. Gaya gerak listrik induksi juga dapat diperbesar dengan cara melengkapi kumparan dengan inti besi. Gaya gerak listrik induksi juga dapat ditimbulkan dengan cara 1. Memutar magnet batang di dekat kumparan. 2. Memutar kumparan di dekat magnet batang. Yang ketiga, memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer sehingga terjadi arus induksi pada kumparan sekunder. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Transformator penaik tegangan step up dan ada transformator untuk menurunkan tegangan step down. Adapun ciri-ciri step up, jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer, kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer. Sedangkan transformator penurun, cirinya jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer, tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer, dan kuat arus sekunder lebih besar daripada kuat arus primer.
hubungan antara jumlah lilitan kumparan dan gaya gerak listrik induksi atau tegangan pada kumparan primer dan sekunder dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, NP itu artinya jumlah lilitan kumparan primer, NS jumlah lilitan kumparan sekunder. PP artinya tegangan pada kumparan primer, VS artinya tegangan pada kumparan sekunder. Adapun hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada kumparan primer dan sekunder dapat ditentukan dengan menganggap transformator bersifat ideal. Transformator ideal berlaku hubungan sebagai berikut. P sama dengan PS. VP kali IP sama dengan PS kali IS. Sehingga IS per IP sama dengan VP per VS. Ini keterangannya ya. VP tegangan pada kumparan primer, VS tegangan kumparan sekunder, IP artinya kuat arus primer, IS kuat arus sekunder, PP daya primer, PS daya sekunder. Manfaat medan listrik dan medan magnet bagi hewan. Beberapa jenis ikan tertentu memiliki kemampuan mendeteksi medan listrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Medan listrik tersebut dihasilkan oleh aktivitas otot yang berfungsi untuk mendeteksi makanan dan musuh yang ada di sekitar. Alat penerima rangsang berupa medan listrik pada ikan-ikan tersebut disebut elektroreseptor. Elektroreseptor terdapat pada gurat sisi dan ampula Lorenzini yang dimiliki oleh ikan pari dan ikan hiu. Hewan-hewan tertentu memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi. Kemampuan tersebut bermanfaat dalam navigasi, sehingga hewan-hewan tersebut dapat mengenali kutub utara dan kutub selatan, arah utara dan arah selatan. Hewan-hewan yang memiliki kemampuan berorientasi terhadap medan magnet antara lain lebah madu dan burung. Demikianlah video pembelajaran mengenai kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.